Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kasih Tuhan senantiasa terjadi bagi orang-orang yang benar-benar saling mengasihi. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diperbuat, tentunya ada balasan daripada Tuhan. Selama kita melakukan kebaikan, selama kita melakukan sesuatu yang baik, apalagi menolong hamba Tuhan, apalagi menolong mereka yang melayani Tuhan, apalagi menolong sesama manusia, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, maka balasan daripada Tuhan itu akan terjadi atas kehidupan kita. Saudara perhatikan ini, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, tapi saya akan bacakan satu ayat aja dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat yang pertama. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya. Ini perempuan Sunam ya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi ketika Elisa menghidupkan anak perempuan Sunam ini, dia berkata kepada perempuan ini dan keluarganya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Kalau saudara perhatikan, apa yang dilakukan oleh perempuan Sunam ini kepada Elisa dengan memberikan makanan kepada dia saat Elisa tiba di Sunam, kemudian perempuan ini menjamu, bahkan menyiapkan tempat tidur, menyiapkan ruangan, menyiapkan minuman buat Elisa. Nah, sebelum kelaparan terjadi, Elisa memperingatkan kepada perempuan ini bersama dengan keluarganya untuk pergi. Dan mereka pergi menetap di Filistin selama 7 tahun, selama masa kelaparan itu terjadi. Dan Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kalau saya mengatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kebetulan. Ketika perempuan Sunam ini melayani Elisa, kemudian mau terjadi kelaparan, Elisa berkata kepada perempuan Sunam ini dan keluarga, "Pergilah menetap di Filistin." Dan setelah 7 tahun itu terjadi, ketika mereka pulang, ladang mereka sudah diambil, rumah mereka sudah diambil sama pemerintah. Nah, pada saat itu ada Gehazi, bujangnya Elisa ini sedang ngobrol dengan raja tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat di dalam saat Elisa melayani. Nah, ketika Gehazi sedang ngobrol dengan raja, muncullah perempuan Sunam ini untuk mengadu perkaranya. Dan kemudian Gehazi bilang, "Ini orangnya." Dan raja berkata, "Benarkah kamu orangnya yang dimana Elisa pernah membangkitkan anak?" "Benar, tapi sekarang rumah saya, ladang saya telah diambil." Disitulah raja mulai percaya kepada Tuhan dan raja berkata kepada salah satu pembantunya, "Bawa orang ini dan kembalikan apa yang menjadi miliknya." Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, selama kita berbuat baik, selama kita melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain tanpa pamrih, selama kita melakukan segala sesuatu untuk sesama kita, apalagi bagi hamba-hamba Tuhan, kita melakukannya dengan senang hati. Saudara, ada upah, ada berkat yang telah Tuhan sediakan. Bagi Tuhan, segala sesuatu terjadi di dalam rencananya. Oleh karena itu, setiap orang yang menghadapi masalah, ketika dia sudah menolong, ketika dia sudah membantu, ketika dia sudah berbuat baik kepada orang lain, dan dia menghadapi masalah, Tuhanlah salah satu-satunya jaminan untuk menolong dia dengan berbagai macam cara. Bisa saja Tuhan bisa melakukannya, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, timbul dalam pikiran kita, Tuhan akan menyediakan. Sama seperti ini yang terjadi. Ketika Gehazi berbicara dengan raja, muncullah perempuan Sunam ini pulang dari Filistin untuk tinggal di rumahnya. Dan disitulah terjadi negosiasi antara raja dan juga Gehazi dan juga perempuan Sunam ini. Akhirnya raja meluluskan permintaannya dia. Kalau Tuhan mau bekerja, dia bisa bekerja dengan caranya, dengan ajaib. Oleh karena itu, apa sih yang menjadi persoalan kita?
Apa sih yang menjadi kendala kita? Selama kita belajar untuk berbuat baik, dengar balasan daripada Tuhan itu akan terjadi atas hidup kita. Dia akan menolong kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita kelaparan. Dia tidak mungkin akan membiarkan kita menjadi pribadi yang kehilangan harapan. Karena kita bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Dan ingatlah pesan ini, bahwa apa yang kita berbuat, kita sedang berbuat untuk Tuhan. Walaupun itu untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, share kepada semua orang. Dan biar saudara boleh mendapat notifikasi yang baru dari renungan harian setiap hari bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.